bersyukur karena kebaikan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi hari-hari ini kita tidak seperti biasanya beribadah, tidak sebebas seperti biasanya, mestinya saat inilah hari sukacita bagi kita, hari kemenangan untuk kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya semua mendatangkan kebaikan. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi hari-hari ini, semua media sosial itu dibanjiri dengan firman Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Nah, pada saat ini kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini. Dan sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami datang dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau buat segala kasih dan kemurahan. Kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan bagi kami, pengharapan yang luar biasa dalam hidup iman kami. Karena Yesus bangkit, Yesus hidup, ada hari esok bagi kami. Jaminan yang pasti kami dapati di dalam Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua, membuka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti maksud Tuhan, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah hidup dalam kuasa kebangkitan. Dan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Alkitab mencatat kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Amin. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya kebenaran itu? Katakan amin bersama-sama dengan saya. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita muliakan, Allah yang kita datangi, itu adalah Allah betul-betul Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan karena Dia Allah yang hidup, sehingga kita boleh beribadah pada saat ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, di dalam Alkitab kita akan mempelajari malam hari ini tentang kuasa dari kebangkitan itu, sehingga kita akan hidup di dalamnya. Kita akan hidup di dalam kuasa kebangkitan itu. Bukan hanya sekedar hari ini sebuah perayaan kita memperingati hari kebangkitan tentang Tuhan Yesus Kristus, tetapi bukan sekedar juga hanya memaknai itu semua, tapi bagaimana apa yang kita maknai, apa yang kita percayai, apa yang kita imani itu hidup di dalam kita. Sehingga kita perlu belajar di dalam firman Tuhan seperti apa hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab mencatat bahwa ada 3 hal yang mencoba untuk menghalangi kuasa kebangkitan Tuhan itu. Yang pertama, kuasa dunia ini, itu penguasa dunia ini, si iblis. Kedua, kuasa alam. Kenapa kita belajar, kita katakan kuasa alam? Ketika Yesus itu dikubur, kuburnya ditutup dengan batu yang sangat besar. Ketiga, kuasa manusia, yaitu penguasa Romawi yang ada pada waktu itu, serta ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66 mencatat tentang bagaimana cara-cara di masa itu yang digunakan untuk supaya kebangkitan ini tidak terjadi, supaya tidak ada cerita, tidak ada kesaksian bahwa kebangkitan ini terjadi. Karena banyak orang pada waktu itu berpikir bahwa pekerjaan mereka belum selesai untuk menghalangi pelayanan Yesus. Ketika Yesus berhasil mereka bawa naik sampai ke kayu salib dan mati, mereka masih takut. Karena Yesus berkata bahwa sesudah 3 hari dari kematiannya dia akan bangkit. Seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Yunus
Yesus katakan sama dengan dia, nanti dia akan ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sesudah 3 hari 3 malam maka dia akan bangkit. Sehingga orang-orang pada masa itu yang tidak percaya dengan pelayanan Yesus, mereka berusaha bagaimana caranya untuk supaya tidak ada kebangkitan. Nah, yang pertama, mereka menggunakan kekuasaan Romawi untuk menjaga kubur Yesus agar tidak ada kebangkitan. Mari kita baca Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai ayatnya yang ke-66. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Mereka berusaha gimana caranya supaya tidak terjadi kebangkitan, sehingga mereka menggunakan kekuasaan Romawi pada masa itu. Mereka meminta penjagaan dari tentara. Kedua, mereka menggunakan kubur yang dimeteraikan. Mereka berpikir bahwa dengan kekuasaan tentara Romawi, kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak akan terjadi. Kedua, mereka berpikir bahwa dengan adanya meterai di batu kubur Yesus, kebangkitan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kalau ada yang menggeser batu yang dimeteraikan oleh kerajaan Romawi pada masa itu, hukumannya adalah hukuman mati. Ini merupakan cara jahat mereka untuk supaya tidak terjadi kebangkitan. Namun Alkitab mencatat sesungguhnya di pasal yang ke-28 sudah terjadi kebangkitan. Sehingga mereka bingung gimana caranya, bingung bagaimana supaya ini tidak tersebar berita ini. Akhirnya apa yang mereka buat? Mereka melakukan dusta. Dan dusta itu sejak saat itu, sejak hari itu sampai hari ini masih saja disampaikan oleh banyak orang bahwa Yesus katanya tidak bangkit. Melainkan apa? Mari kita baca firman Tuhan. Pasal yang ke-28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdaru-serdaru itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Untuk supaya tidak ada kisah kebangkitan, meskipun sudah terjadi kebangkitan, mereka berusaha untuk membuat cerita palsu. Cerita palsu ini adalah hal yang sudah dirancangkan sejak pada mulanya. Kalau kita perhatikan di pasal 27 ayat 64, ada ungkapan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang mereka memang sudah sengaja persiapkan kalau sampai peristiwa kebangkitan terjadi. Yaitu mereka katakan begini, ayat yang ke-64 pasal yang ke-27 Injil Matius, "Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan menjadi lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Betul-betul sudah dipersiapkan sebuah skenario yang jahat, sebuah drama palsu yang mereka beri judul mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga ketika kebangkitan itu terjadi, yang mereka jumpai pertama kali adalah para pengawal-pengawal.
tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Mereka menyogok orang-orang ini supaya tidak lagi menceritakan bahwa peristiwa kebangkitan betul-betul terjadi. Mereka membungkam dan mereka katakan, kalau nanti ditanya sama penguasa, sudah aman. Kenapa sudah aman? Karena mereka sudah membuat kronologis kisah cerita palsu dengan judul drama mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan drama ini sampai hari ini masih dibawa-bawa. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, para penghina-penghina agama Kristen seringkali katakan bahwa Yesus tidak bangkit. Mereka katakan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ini kisah palsu, tetapi masih dipercaya sampai hari ini. Namun bagi kita kebenarannya jelas bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Tidak ada cerita palsu. Memang Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menahan kebangkitan Yesus. Tidak ada. Kita sudah lihat tadi, penguasa Romawi tidak bisa melakukan apa-apa. Penguasa agama di masa itu tidak bisa mencegah. Kubur yang dimeteraikan dengan batu yang besar tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasa-kuasa yang ada tidak bisa mencegah kebangkitan Yesus. Baik penguasa dunia ini, kuasa alam maupun kuasa manusia tidak bisa mencegah kebangkitan. Kenapa? Karena memang kuasa kebangkitan itu kuasa yang melebihi segala sesuatu dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Nah, Matius pasal 24 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga merupakan suatu bukti catatan tentang kebangkitan Yesus. Ketika orang-orang datang pagi-pagi untuk ke kubur Yesus, Alkitab mencatat seperti ini. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Pertanyaannya adalah, mereka para wanita, bukan para pria yang pergi ke kubur itu. Dengan penuh kerinduan mereka datang, dan dalam perjalanan mereka pergi ke kubur, mereka sempat berpikir, kalau nanti kita sampai ke sana, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Apakah mereka akan minta tolong kepada tentara-tentara Romawi? Namun ketika mereka sampai, tentara Romawi sudah tidak ada di sana. Yang ada di sana adalah para malaikat yang menunggu di kubur. Batu sudah terguling. Ini bukan batu biasa. Dengan diameter 1 sampai 2 meter kubik. Dengan berat 1,5 sampai 2 ton. Untuk ukuran perempuan itu bukan perkara yang mudah untuk digulingkan. Ini karena kuasa Allah itu bisa terjadi. Sehingga jelas, kuasa kebangkitan adalah kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan situasi apapun. Mau dicegah dengan cara bagaimanapun, kalau sudah pada waktunya Allah bekerja, manusia berusaha menahan sekalipun dengan kekuatan apapun, kalau sudah pada waktunya Allah bekerja, itu pasti terjadi. Karena memang sudah waktunya Tuhan. Nah, apa dampak yang dihasilkan? Apa dampak yang diberikan dari kuasa kebangkitan Tuhan itu kepada murid-murid khususnya dan kepada kita pada hari ini yang merayakan kebangkitan Tuhan? Yang pertama, memberikan damai sejahtera dan melenyapkan ketakutan. Kita tahu bersama kondisi yang terjadi pada saat itu. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid dalam kondisi ketakutan. Mereka tinggal di rumah Markus Yohanes, mengunci pintu serapat-rapatnya. Mendengar suara sedikit pun mereka sangat ketakutan. Takut untuk keluar rumah, takut untuk pergi kemana-mana. Karena nanti ditanya, kamu siapa? Apakah kamu murid Yesus? Mereka akan ditangkap. Mereka tidak mau mengalami. Mereka akan ditangkap karena mereka adalah murid Tuhan. Dalam kondisi ketakutan mereka menutup pintu rumah Yohanes Markus dengan rapat-rapat. Namun Yesus datang di tengah-tengah mereka. Pada hari kebangkitan, Yesus datang menjumpai orang-orang yang sedang ketakutan, orang-orang yang sedang mengalami tekanan-tekanan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20 katakan seperti ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat,
dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dalam kondisi ketakutan, pintu rumah yang ditutup rapat-rapat, mendengar suara apapun mereka takut. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, dan yang pertama Yesus katakan pada saat ketika Dia bangkit, ucapan yang disampaikan kepada murid-murid adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Shalom Aleichem. Shalom bagi kamu semua. Dan pada hari ini pesan firman Tuhan, pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kamu. Kondisinya sama seperti yang terjadi kepada kita hari-hari. Kita tinggal di rumah, berdiam di rumah. Untuk keluar ada banyak rasa takut karena apa yang terjadi di tengah-tengah kita dengan pandemi penyakit COVID-19 ini. Bertemu dengan orang, berjumpa dengan orang, kita merasa takut. Di mana-mana sudah mulai ada larangan untuk tidak bepergian. Mendengar berita, membaca berita, mungkin ada rasa ketakutan. Sampai-sampai ketika ada yang membagi berita tentang kematian, orang menjadi takut. Tapi firman Tuhan hari ini katakan kepada kita semua, Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagimu. Yesus hadir di tengah-tengah kita, katakan Shalom. Oleh karena itu hari ini, hari kebangkitan, hari kemenangan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Karena damai sejahtera ini melenyapkan segala ketakutan. Damai sejahtera ini hadir di dalam hidup kita sebagai sebuah bukti dan kepastian bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Pada saat ini engkau yang sedang takut, engkau yang sedang susah menghadapi hari esok, engkau sedang ketakutan, kehilangan keyakinan, kehilangan pegangan hidup, mungkin kehilangan mata pencarian, kehilangan sumber kehidupanmu. Pada saat ini, terimalah shalom yang daripada Tuhan. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Karena damai sejahtera dihasilkan lewat karya Yesus di kayu salib, lewat pendamaian kita dengan Allah. Sehingga ketika Dia bangkit, berita yang Dia sampaikan kepada kita, Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Dan kita katakan, murid-murid bersukacita ketika melihat Tuhan. Pada hari ini, bersukacitalah. Bagian yang kedua, apa yang dihasilkan dari kebangkitan Tuhan ini bagi murid-murid maupun bagi kita semuanya? Jaminan kepastian akan hari esok. Ada jaminan kepastian akan hari esok. Luar biasa sekali. Ada jaminan kepastian akan hari esok. Kita baca firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Living hope, hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa. Kekristenan memberikan kepada kita jaminan hidup yang penuh pengharapan. Kekristenan jaminannya adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita punya hidup yang penuh pengharapan. Seperti apa hidup yang penuh pengharapan? Hidup yang penuh pengharapan adalah suatu kehidupan yang mampu menghidupkan dan menghibur kita dalam semua kesulitan. Yang kedua, memampukan kita untuk mengatasi semua kesulitan. Orang hidup adalah orang yang masih punya harapan, masih bernapas, masih punya harapan. Yesus bangkit memberikan kepada kita hidup yang penuh harapan. Seperti apa harapan itu? Bagaimana pengharapan itu kepada Tuhan? Alkitab katakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19a. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman
bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu apa? Sauh adalah jangkar. Kapal ketika dia akan berhenti, baik di laut maupun ketika dia bersandar di dermaga, maka jangkar itu akan dibuka dan dilepaskan, dilemparkan ke laut, dan dia akan masuk ke dalam air, tertancap di tempat yang dalam, sehingga sekuat apapun gelombang yang ada di sekitarnya, mungkin kapal dia bergoyang mengikuti gelombang yang ada, dia berayun dengan gelombang yang ada, tapi yang terjadi adalah dia takkan pernah bergeser, dia tidak akan pernah pergi jauh dari tempatnya. Kenapa? Karena ada jangkar, ada sauh yang menahan dia, ada jaminan yang tertancap di dalam yang menahan dia, sehingga meskipun dia ada di tengah gelombang berhenti, dia akan tetap tidak bergeser. Demikian juga bagi kita, karena kita telah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan kata kita, maka kita beribadah kepadanya dengan takut dan gentar, tidak tergoncangkan, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan di tengah gelombang yang terjadi hari-hari ini, masalah kesulitan yang terjadi, ada harapan, ada harapan. Ada banyak orang mulai putus asa dengan yang terjadi. Ada banyak orang mulai menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan segala sesuatunya. Hari ini sebagai orang Kristen ada harapan. Ada orang mulai merasa tidak betah di rumah, mulai tidak merasa betah. Kenapa kita harus beribadah setiap hari di rumah? Setiap kali waktunya berkumpul, bukankah bulan ini bulan kita merayakan Paskah? Kita harus ada di rumah dan tinggal, kita menjadi tidak betah lagi. Dan kita mulai mengeluh bersungut-sungut. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita adalah orang Kristen, anak Tuhan, kita mentaati apa yang dianjurkan pemerintah, bukan karena kita merasa bahwa kita serohani, beriman, tetapi bukan juga karena kita ketakutan. Kondisi hari ini adalah kondisi yang tidak biasanya. Pemerintah bukan melarang kita supaya tidak boleh beribadah, bukan. Itu diberikan supaya tidak terjadi kontak dengan yang lain, supaya tidak terjadi penularan lagi lebih banyak di mana-mana. Dan gereja yang mengimani bahwa pemerintah adalah wakilnya Tuhan, dia taat dan tidak benar. Hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa pemerintah adalah wakilnya Allah, dia akan taat kepada perintah Tuhan lewat pemerintah hari-hari. Bukankah kita berdoa, katakan kepada Tuhan, berikan hikmat, berikan akal budi kepada pemerintah kita. Salah satu hikmat yang diberikan kepada pemerintah kita adalah stay at home, tetap di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Kalau keluar hanya untuk keperluan penting, mari belajar dengan. Tetapi ingat, situasi ini tidak boleh memutuskan harapan kita. Justru orang Kristen dalam situasi seperti harus menjadi jawaban, harus menjadi solusi. Dengan apa? Doa kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan, bahwa ada kepastian akan hari esok, bahwa masalah yang terjadi pasti selesai karena kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dapat melakukan perkara yang lebih besar, yang tidak terpikirkan gimana caranya, jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita minta, pikirkan dan doakan. Mari hari ini jangan lepaskan pengharapan. Jangan lepaskan pengharapan. Kalau kau percaya kepada Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, pegang pengharapan, pegang teguh bahwa hari kebangkitan ini ada kepastian akan hari esok. Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Coba renungkan bagaimana kondisimu hari ini, dan katakan dengan imanmu, Tuhan, aku percaya ada harapan untuk kehidupanku, ada harapan untuk rumah tanggaku, ada harapan untuk anak-anakku, ada harapan untuk keluargaku, ada harapan untuk hidupku, karena aku tahu Yesus hidup, ada hari esok. Bagaimana caranya agar kita boleh menikmati, menerima, mengalami kuasa kebangkitan ini, yaitu damai sejahtera Tuhan dan hidup
yang betul-betul pengharapan yang penuh, jaminan kepastian akan hari esok. Alkitab katakan kepada kita dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-9, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kata hebat atau hyperbalu itu artinya melebihi, di atas segala-galanya, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada samanya. Kuasa, dunamis, power. Sehingga kita bisa katakan kuasa yang hebat ini adalah kuasa yang melebihi segala sesuatu. Kuasa yang tidak ada bandingannya. Kuasa yang tidak ada tandingannya. Kuasa kebangkitan itu diberikan kepada siapa? Bagi saya, bagi Anda, bagi kita yang percaya. Kalau Anda mau percaya kepada Tuhan, hari ini Anda akan terima itu. Seperti apa orang yang percaya kepada Tuhan? Alkitab mengatakan kepada kita dari kata percaya atau faithfulness atau faith dapat diambil dari 3 makna. Yang pertama, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau saya katakan, saya percaya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan. Saya percaya bahwa kuasa kebangkitan itu menghidupkan aku sehingga aku mampu mengatasi segala kesulitan-kesulitan ini. Kalau begitu, kenapa tidak kita percayakan hidup ini kepada Tuhan? Hari-hari ini mau kita percayakan kepada siapa hidup kita? Ada banyak sumber kehidupan yang dicabut hari-hari ini. Ada banyak orang-orang yang kesulitan hari-hari. Cuman satu tempat kita berlari. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Keselamatan orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Amin. Kedua, orang percaya adalah orang yang membuktikan imannya dalam kesetiaan. Iman harus dibuktikan di dalam kesetiaan. Di hari-hari ini justru kesetiaan kepada kita kepada Tuhan harus dibuktikan. Setia itu bicara garis finish. Iman itu bicara percaya. Lalu kan kita percaya, kita taat. Taat kepada apa? Apa yang Tuhan katakan. Hidup kita sudah percayakan kepada Tuhan. Sehingga segala arahan firman Tuhan, segala kehendak Allah diberikan kepada kita. Kita percaya. Dan kita hidupi di dalam ketaatan. Sampai pada waktu di garis finish Tuhan katakan, engkau adalah hamba-Ku yang setia. Sehingga orang percaya adalah yang ketiga, orang yang hidup di dalam ketaatan. Kita tidak bisa katakan kita orang beriman. Kalau saya orang beriman. Lalu, mana ketaatanmu kepada firman Tuhan? Mana perbuatanmu? Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikat dalam hati? Kita mengajarkan kepada jemaat sebagai hamba-hamba Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita juga hamba Tuhan harus hidup di dalam ketaatan. Dan kalau kita sudah percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita buktikan kesetiaan kita, kita hidup di dalam ketaatan. Alkitab katakan kepada kita diberikan kuasa yang tidak terbatas itu, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan. Sehingga kita akan menikmati shalom. Kita punya jaminan akan hari esok. Tidak ada yang lebih indah dari itu semua. Ketika kita hidup mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, harta kekayaan tidak bisa menggantikan itu semua. Karena pada hari-hari yang membuktikan harta kekayaan semuanya fana. Tidak ada satu kuasa yang dapat melebihi kuasa kebangkitan Tuhan. Bahkan kuasa penyakit, kuasa virus apapun tidak bisa mengalahkan kuasa kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada kita semua pada hari ini, pada hari kebangkitan Tuhan. Dimanapun Anda berada sebagai orang percaya, para hamba-hamba Tuhan, mari kita satukan iman. Satukan iman, hentikan perdebatan antara taat dan tidak taat kepada pemerintah, antara orang yang sok berhikmat dan tidak berhikmat. Hentikan semua itu. Mari kita bersatu bersama-sama. Ajak semua jemaat, ajak semua orang percaya, ajak semua keluarga kita yang beriman kepada Tuhan.
untuk kita berdoa sungguh-sungguh bagi bangsa dan negara kita. Karena tanggung jawab gereja adalah mendoakan bangsa ini, mengusahakan kesejahteraan ke tempat kemana kita ada, membawa shalom Tuhan bagi bangsa ini. Sekarang saatnya kita berdiri bersama-sama berdoa kepada Tuhan, menaikkan syafaat supaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Permasalahannya cepat selesai karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, jemaat Maranatha dimanapun berada, semua orang-orang percaya dimanapun berada, maupun Anda yang belum percaya kepada Tuhan hari ini, mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alami kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau kau hari ini sedang susah, sedang sulit keadaan, dalam kondisi sakit, sepertinya tidak ada harapan bagi situasi hidupmu, kabar baiknya adalah Yesus hidup, ada hari esok. Nikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari buka hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lipat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Atau angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan, memohon ampunan dosa. Kita mengalami penerimaan kepada Tuhan. Kita mengalami kekuatan iman daripada Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita yang sudah percaya dan Anda yang mau percaya, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini. Jangan percayakan hidupmu kepada hartamu. Jangan percayakan hidupmu kepada jabatanmu. Jangan percayakan hidupmu kepada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini percayakan hidupmu kepada Tuhan. Untuk memberkati kita semua, shalom, dan mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman menjadi kekuatan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami buka seluruh hidup kami. Mengurapi kami, memberikan kami pemahaman yang benar, supaya kami mengerti maksud firman Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hidup di dalam kebenaran. Kami menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Apa berdoa hari ini? Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, yang sedang dalam kondisi yang sulit, ekonomi yang sulit, yang kehilangan jaminan kepastian akan hidupnya. Oh Tuhan, melawatlah jamah hidupnya. Ketika dia menerima kebenaran ini, hatinya terbuka oleh Tuhan, dia sedang ketakutan. Terimalah shalomnya daripada Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi hatinya. Orang yang sedang kehilangan pengharapan dalam kondisi sakit, kondisi sulit di Tuhan menjamah. Ketika dia membuka matanya untuk menghadapkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan melawat, Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun dia berada pada hari ini, dia terima kuasa kebangkitan Tuhan. Dan bagi kami, berdoa di bangsa dan negara kami, kiranya berkat kasih dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan lebih berkuasa dari apa yang terjadi hari ini. Kami percaya kuasa kebangkitan tidak bisa dibatasi dengan apa yang terjadi hari ini. Oleh karena itu hamba-Mu Tuhan, kami semua orang yang percaya dimanapun berada, bersatu hati pada saat berdoa memberkati bangsa kami, berdoa memberkati bangsa kami, sehingga yang terjadi mulai cepat selesai. Berkati pemerintah kami yang di pusat menyerah sampai kepada desa-desa yang ada. Berkati setiap satu gugus tugas yang dibentuk, para medis yang memakan mereka yang sedang sakit hari ini Tuhan, para medis yang tertular dengan penyakit COVID-19 Tuhan, sembuhkan mereka, lindungi keluarga mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lindungilah bangsa kami, lindungi ekonomi kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Seluruh anak bangsa boleh bersatu melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Gereja mengambil bagian bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi hari-hari lewat doa kami. Karena doa orang benar besar kuasanya, karena doa sanggup mengubah segala situasi dan kondisi apapun. Di dalam nama Yesus kami percaya, dan biarlah shalom Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kami, dan biarlah roh jiwa dan tubuh kami tergelar sempurna sampai pada hari Maranatha atau pada kali kedua kami masuk dalam kemuliaan kekal tanpa cacat. Terpujilah Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas apa yang saya katakan. Amin. Shalom, puji Tuhan yang berkati Anda dan semuanya. Firman Tuhan, jawaban Yesus bangkit, ada hari esok. Terimalah kuasa. Amin. Untuk memberkati.